Hi Mazda friends, I'm Glenn Rainer and welcome back to Mazda Indonesia as the Expert YouTube program. As the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Perkembangan teknologi pada kendaraan semakin pesat pada beberapa tahun belakangan ini. Di Indonesia ramai dengan kendaraan hybrid dan kendaraan elektrik. Mazda tentunya juga mengembangkan teknologi ini. Dimulai tahun 2023, Mazda menghadirkan mild hybrid electric vehicle melalui Mazda CX-60. Kemudian tahun 2024 menghadirkan BEV atau battery electric vehicle melalui Mazda MX-30. Dan kemarin di awal tahun 2025 ini kita menghadirkan PHEV melalui Mazda CX-80. PHEV itu plug-in hybrid electric vehicle ya. Terus apa aja sih bedanya serta bagaimana perawatannya? Dan di episode kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang teknologi elektrifikasi tadi, khususnya PHEV. Untuk menjawab semua itu, kami menghadirkan Pak Yogantara Partiano Wijaya selaku Product Trainer Assistant Manager dari PT Eurocars Motor Indonesia. Apa kabar Pak Yoga? Halo Pak Glenn. Thank you loh Pak, udah hadir di acara Ask the Expert ini. Thank you Pak. Kita mau belajar banyak tentang teknologi elektrifikasi Pak. Ya, thank you sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di Ask the Expert Pak. Sama-sama Pak Yoga. Nih Pak Yoga, jadi dari teknologi elektrifikasi yang Mazda punya, tadi ada MHEV, PHEV, ada BEV juga. Itu perbedaannya apa sih Pak? Tiga teknologi itu. Oke. Ya, jadi di Mazda ini memang sekarang ada pembagian besar di elektrifikasi vehicle-nya ya. Pertama ada BEV, yaitu di MX-30 yang sudah pure electric vehicle, dan dua di antaranya CX-60 dan CX-80 adalah yang hybrid. Hybrid. Oke. Nah, bedanya kalau dengan hybrid dengan yang BEV itu apa? Kalau hybrid itu yang selama ini ada di line up 7G, Pak Glenn, itu artinya dalam kendaraan tersebut terdapat dua sumber tenaga yang bisa menggerakkan kendaraannya. Jadi pertama ada mesin konvensional ICE kita sebutnya ya, internal combustion engine dengan BBM-nya tuh bensin. Dan yang kedua adalah motor elektrik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hybrid, pasti ada dua jenis tenaga penggerak tadi itu ya. Tenaga penggerak itu yang kita gunakan adalah engine konvensional gasolin dan yang kedua adalah electric vehicle. Nah, kalau BEV berarti tidak punya dua tenaga penggerak Pak ya? Tidak, hanya satu aja, yaitu si motor elektrik tadi saja. itu ya. Betul. Oke Pak. Oke, berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan gitu bisa bagi dua besar ya Pak ya. Satu memang yang BEV yang hanya elektrik motor, sedangkan satu lagi yang hybrid nih, yang ada dua tenaga penggerak. Tapi di hybrid sendiri ini ada dua nih tadi kita sebut nih. Iya. Ada mild hybrid, ada plug-in hybrid. Betul. Nah, perbedaannya antara kedua itu apa Pak? Oke, ini yang menarik ya. Jadi walaupun sama-sama hybrid ya, karena memiliki dua sumber tenaga penggerak untuk kendaraan tersebut, ada beberapa hal yang membedakan. Seperti satu, misalnya kapasitas baterai berbeda. Yang kedua, output dari tenaga motor elektrik itu berbeda juga. Dan yang ketiga, ternyata cara kerjanya pun ada sedikit perbedaan di kendaraan ada itu. bedanya ya Pak? Ya. Oke. Untuk yang mild hybrid ya, punya kecenderungan baterai itu lebih kecil kapasitasnya, dan juga tenaga dari motor elektrik pun lebih kecil daripada yang PHEV. Makanya sebutnya mild gitu ya. Betul, gitu. Dan yang kedua Pak, dari sudut pandang chargingnya. Yang paling mudah dilihat itu kalau PHEV plug-in hybrid, berarti dia ada Colokan ya Pak ya? colokannya. Di charge ya? Ya, jadi sedangkan kalau mild hybrid yang CX-60 itu tidak ada port untuk charging dari outlet di luar, gitu. Jadi sumber perchargingannya itu juga berbeda, ya. Walaupun sama-sama, keduanya punya namanya regenerative braking, seperti itu Pak. Regenerative braking itu berarti memanfaatkan ini Pak ya, energi sisa untuk balik ngecas ke baterai ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada deselerasi atau perlambatan, energi kinetik yang dihasilkan dari putaran roda itu diubah menjadi energi listrik yang nanti dimanfaatkan lagi untuk mencas baterai melalui motor elektrik yang berperan sebagai generator. Oh, oke Pak.
Tadi Pak Yoga juga sempat bilang bahwa cara kerjanya berbeda ya Pak? Betul. Antara mild hybrid dengan plug-in hybrid. Iya. Perbedaannya itu gimana Pak? Iya, jadi memang ada perbedaan yang cukup signifikan, Pak Glenn. Kalau kita bicara tentang mild hybrid, motor elektrik itu tidak bisa bekerja secara mandiri. Dia akan harus dibarengi dengan engine Mesin. konvensionalnya gitu. Karena sifatnya memang berbeda. Kalau mild hybrid itu elektrik motornya akan mensupport engine utamanya. Tapi kalau kita bicara dengan PHEV di CX-60 itu iya bisa ya. sorry CX-80 ya, itu bisa berganti-gantian antara mesin combustion engine yang kedua dengan si elektrik motornya. Bergantian. Berganti-gantian, tapi itu tergantung settingan kita ya, dan ada mungkin terms and condition-nya gitu. Jadi itu memungkinkan, tapi kalau di mild hybrid tidak bisa. Artinya kalau di mild hybrid mesin pasti akan selalu nyala ya Pak ya? Betul. Kalau di plug-in hybrid ya bisa bergantian. Mesin mati hanya mengandalkan motor elektrik dan baterai berarti ya? Betul. Oke. Tadi Pak Yoga ada sempat singgung soal settingan berkendara. Ya. Ini mungkin maksudnya Pak Yoga MI Drive bukan? Ya betul. Betul ya? Betul. Berarti di Mazda CX-80 pun ada MI Drive. Betul. Modenya apa aja sih Pak di MI Drive di CX-80 ini? Jadi ada 4 Pak Glenn. Oke. Pertama adalah sport mode, kemudian yang kedua adalah normal mode, yang ketiga adalah off-road, dan yang terakhir adalah EV mode. Oke, ada 4. Kita bedah satu-satu mungkin ya. Aku tanya satu-satu nih Pak. Oke. Dari normal mode dulu deh Pak. Gimana? Bapak bisa bantu jelasin? Iya, jadi kalau normal mode itu selayaknya memang kita berkendara dengan feeling engine itanya Mazda ya, di mana input dari gas itu akan linear dengan output si tenaga mesinnya yang disalurkan melalui transmisinya. Oke. Jadi itu normal mode. Oke ya. Seberapa besar injakan kaki gas kita akan direspon secara presisi oleh si mesin dan transmisinya. Secara linear ya Pak linear, ya? Kalau istilah kita di Mazda ya Pak ya? Lalu kalau sport perbedaannya gimana Pak? Nah, kalau sport itu lebih responsif. Oke. Jadi ketika kita injak pedal gas, itu ukurannya kurang lebih seperti 2 kali lipat dari yang normal mode. Gitu. Dimana kalau kita menginjak dalam tekanan tertentu, kedalaman tertentu ya, maka mesin akan merespon dengan tenaga yang lebih besar. Itu sport mode. Jadi lebih agresif kendaraannya, lebih responsif lagi untuk keluar tenaganya. Oke. Gitu Pak. Kalau off-road, namanya sih udah jelas ya off-road ya. Cuman aku pengen tahu lebih detail gimana tuh Pak perbedaannya. Iya. Kalau off-road ini lebih ke arah teknologi i-active all-wheel drive-nya Mazda ya. Jadi memang dalam kondisi medan tertentu, di mana mungkin memerlukan traksi lebih di antara 4 rodanya, maka kita bisa mengaktifkan mode ini. Misalnya di jalanan-jalanan yang ya cenderung tidak rata, yang tidak seleknya licin, berpasir, mungkin ada air ya. Beda kalau full kering semua itu normal mode, oke lah ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu permukaan jalannya beragam, ya bisa mengakibatkan mungkin torsinya yang mengharuskan mobil ini bisa saling kombinasi kalau mungkin rodanya agak menanjak atau turunan agak curam gitu ya Pak. Betul. Kita bisa pakai off-road. Ya. Oke. Nah, ada satu mode lagi yang paling bikin penasaran, EV mode. EV mode itu gimana sih Pak? Nah, ini yang pertama kali di Mazda nih, hanya di CX-80 ya. Karena EV mode ini kan terkait dengan teknologi PHEV tadi. Betul. Tadi saya sempat bilang di awal ya, kalau PHEV ini kan memungkinkan mesin konvensional bekerja bergantian dengan elektrik motornya. Nah, jadi kalau kita masuk ke EV mode, sebetulnya kita bisa menggunakan mobil ini seolah-olah seperti pure BEV. Berarti hanya mengandalkan motor elektrik dan baterainya? Betul. Tapi dengan jarak tertentu ya. Berapa tuh Pak jaraknya? Nah, ini relatif sebetulnya. Tapi dalam kondisi ideal, misalnya baterai sudah terisi 100%, hasil perhitungan dari pabrikan kami gitu ya, di Mazda, itu bisa menempuh jarak sekitar 50 hingga 60 km. Tapi ya itu tergantung dari cara dia berkendaranya, medan jalannya seperti apa gitu ya. Dan kemudian misalnya trafiknya bagaimana. Itu kan mempengaruhi jangkauan atau range dari daya jelajah baterainya. Itu Pak Glenn. Dan itu benar-benar mengandalkan baterai dari penuh ke habis ya Pak? Betul. Dan ada regenerative braking kan tadi Pak ya? Betul. Artinya selama perjalanan pun
ada kemungkinan baterai itu tercas kembali kan Pak? Pasti, selama memang ada momen deselerasi ya, perlambatan, entah mungkin dari kendaraannya, atau kita sendiri yang sengaja melakukan pengereman, pasti akan ada ngecas lagi si baterainya. Betul, itu regenerative braking ya. Oke, berarti ada 4 mode itu ya Pak ya, Betul. di MI Drive Mazda CX-80. Iya. Aku masih penasaran nih Pak soal regenerative braking. Mungkin Mazda friends nonton juga masih penasaran. Seberapa besar sih Pak dampaknya dengan adanya si regenerative braking ini, dan rasanya apa buat orang yang mengendarai mobil Mazda CX-80 ini? Ada rasanya nggak sih perbedaannya gitu? Oke, jadi memang tadi kita sudah sebutin ya, regenerative braking itu kan memanfaatkan dari proses deselerasi atau perlambatan kendaraan, di mana energi kinetik dari putaran roda itu dikonvert menjadi energi listrik untuk dicas charging ke baterai ya. Itu bisa disetting Pak Glenn. Oke. Jadi ada settingan normal dan high. Oke, bedanya? Kalau kita setting normal untuk regenerative braking, maka akan terjadi pengisian baterai normal selayaknya charging by regenerative braking. Berarti pengemudinya mungkin nggak akan terlalu ngerasa perbedaan ya Pak ya? Iya betul. Karakternya akan mirip pada seperti mobil pada umumnya gitu. Iya betul, nggak kerasa bedanya, nggak terlalu banyak kerasa bedanya gitu ya. Tapi kalau kita setting yang lebih optimal, itu akan yang high tadi itu ada sedikit seperti efek pengereman lah, yang lebih berasa ya ketika kita sedang melakukan deselerasi. Nah tapi itu malah dampaknya lebih optimal untuk charging baterainya. Jadi kita bisa setting dua tuh, tergantung kita mau yang mana, keperluan preferensi pengendaranya mau yang mana. Mungkin juga tergantung case by case kebutuhannya ya. Betul. Medannya lagi dihadapi seperti apa gitu ya. Dan kondisi baterainya saat itu bagaimana gitu ya. Betul. Dan itu kita bisa atur semua di Mazda Connect. Ya, jadi tergantung preferensi kita mau pakai yang mana. Oke, berarti si baterai di Mazda CX-80 ini selain tadi, of course, dicas ya Pak ya, plug-in ya. Kita pakai external charger, kita cas. Terus juga melalui regenerative braking ini, tapi ada opsi lain nggak sih Pak untuk kalau misalnya baterainya kondisinya lagi low gitu, untuk mengisi daya baterai si Mazda CX-80 ini ada opsi lain nggak selain dua itu? Iya ada. Kalau regenerative braking itu kan pasti akan terjadi terus ya. Terus selama kita berkendara ya. Betul. Ada namanya charging mode Pak. Oke. Jadi charging mode itu adalah kondisi di mana mesin akan kita aktifkan selain untuk menggerakkan kendaraan, juga memiliki peran untuk mencharge si baterainya. Selama mobil itu sedang berkendara, gitu. Dan itu kita bisa atur untuk kita mengaktifkannya. Jadi ada tombol di area tuas transmisi. Di tengah ya, di konsol tengah ya. Betul. Di kiri kanan atas itu ada tombol, kalau kita nyalakan, maka mesin akan otomatis selain tetap membawa kendaraan berjalan, yang kedua dia akan melakukan pengecasan kepada baterainya. Dan itu jauh lebih optimal daripada pengisiannya. Betul. Nah itu biasanya nih diperlukan hal seperti itu kalau kita sedang memasuki, ya kita nggak tahu kalau kayak di IKN mungkin ya. Ya harus EV ya Pak ya. Full EV. Kita belum siap EV nih karena baterai belum terpenuhi, ya kita bisa pakai teknologi itu, fitur itu. Jadi lebih optimal untuk pengisian baterainya. Jadi berbagai macam kondisi ya sebenarnya mobil ini siap aja Pak ya. Jadi fitur-fiturnya semua udah ada, tinggal bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Betul. Oke Pak Yoga, dengan canggihnya si Mazda CX-80 ini, yang dimana dia ada dua sumber tenaga penggerak ya berarti ya, ada mesin ICE, ada juga electric motor dan baterai di situ. Itu keperawatannya gimana Pak? Perawatan Mazda CX-80 ini? Oke. Sebetulnya Pak Glenn, untuk perawatan mobil PHEV dengan yang non PHEV atau yang non hybrid itu kurang lebih tidak ada hal yang jauh berbeda ya. Karena selama kita pemilik Mazda gitu ya, kita melakukan servis berkala ke bengkel authorized, itu sebenarnya akan di taking care sama bengkel kita gitu. Hampir bisa dibilang kita tidak perlu melakukan apapun untuk perawatan si mobil itu di luar perawatan yang sudah ada di dalam service package-nya di Mazda.
Karena Mazda setiap pembelian mobil baru itu sudah dapat ini ya Pak ya, service package ya? Betul. My Mazda Service ya Pak? Ya, jadi sudah ada My Mazda Service yang mengcover servis selama 3 tahun atau 60.000 km mana tercapai lebih dahulu. Dan yang jelas semuanya juga sudah dapat My Mazda Warranty ya, 5 tahun atau 150.000 km mana tercapai terlebih dahulu. Jadi basically dengan adanya si My Mazda Service ini, biaya perawatan berkala itu berarti biaya jasa juga parts Pak ya berarti ya, yang di cover ya? Betul. Berarti pemilik Mazda CX-80 sebenarnya nggak perlu mikirin perawatan berkala lagi, cuma tinggal isi bensin sama cas aja, bener ya? Betul, itu dia mudahnya. Jadi bisa dibilang nggak ada perlakuan khusus yang harus owner lakukan kalau kita punya PHEV. Iya. Karena semuanya di take care sama bengkel, itu betul. Dan semua itu pasti kan kita jelaskan ya ketika nanti salesperson melakukan delivery order kepada customer, akan jelaskan My Mazda Warranty seperti apa, kemudian siklus service My Mazda Service seperti apa. Ya kita sebagai pengguna atau pemilik CX-80 ya tinggal perlu mengikuti interval service itu aja. Jadi no worries. Oke Pak Yoga, ini pertanyaan terakhir yang aku sendiri penasaran, Mazda Friends juga mungkin di luar sana banyak yang penasaran soal safety-nya Pak. Kita tahu di sini ada baterai, ya kan? Otomatis berarti ada sistem kelistrikan, high voltage nih biasanya kan? Kalau ini kan, safety nggak sih Pak buat kita yang mengendarai atau menumpangi Mazda CX-80 ini? Ini kan teknologi baru ya, mungkin tentang safety dari baterai dan kelistrikan yang lainnya. Memang setuju karena namanya ancaman kecelakaan kondisi kan bisa terjadi ya kan. Kecelakaan itu. Ya, jadi ada 2 hal yang kita bisa lihat. Pertama nih, gimana kalau terjadi kecelakaan? Ini kan baterai high voltage gitu kan. Nah, ini uniknya di Mazda karena kita memang sudah punya teknologi yang namanya Sky Active Body. Jadi ternyata Sky Active Body itu selain memang untuk perlindungan kita passenger dan driver di dalamnya, teknologi ini juga yang bisa melindungi dari baterai itu sendiri. Jadi memang ada beberapa rangka dalam struktur kendaraan Mazda yang dalam Sky Active Body tadi, jika memang terjadi tumbukan atau tabrakan, maka akan tetap melindungi kompartemen dari si lithium baterai itu. Jadi mana yang harus hancur, mana yang tetap harus utuh, untuk tetap bisa melindungi si high voltage yang tadi. Jadi itu satu tentang kalau terjadi tabrakan ya. Dan yang kedua, misal gimana kalau masuk ke air atau apa segala macam gitu kan. Seperti itu, Pak. Iya, jadi baterai itu tidak hanya baterai seperti itu aja di luar, pasti akan ada enclosure-nya. Di mana di dalam enclosure itu selain ada baterai, juga ada sirkuit pengamannya yang bila mana tadi misalnya terjadi kecelakaan, maka akan langsung diputuskan arus listriknya. Yang kedua, enclosure itu sendiri juga sudah kedap air. Jadi kalau misalnya terkena genangan, itu tidak akan masuk ke dalam kompartemennya. Jadi itu 2 hal safety yang kita pertimbangkan ketika bicara dengan safety dari baterainya. Jadi dengan kata lain sebetulnya nggak perlu khawatir karena aman ya Pak ya sistem kelistrikan di Mazda CX-80 ini ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Yoga buat penjelasannya. Jadi gitu ya Mazda Friends, kendaraan elektrifikasi Mazda memang sudah disiapkan dengan baik untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam berkendara. Bagi Mazda Friends yang punya pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda atau hal lainnya terkait Mazda Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Mazda Asli Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi menarik tentang Mazda Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Pak Yoga. Thank you, Pak Glenn. Saya, Glenn Trainer, pamit undur diri. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate with Mazda Indonesia.